Dari berbagai jenis kuliner ikan asap di Indonesia, nama ini mungkin sedikit asing, terutama bagi Anda yang tinggal di Pulau Jawa. Baung asap. Tetapi bagi masyarakat Kalimantan, khususnya Kutai Kartanegara, ikan baung asap menjadi kekayaan kuliner yang melegenda. Tak hanya karena kelezatannya saja, tapi juga mitos-mitos yang mengiringinya. Ikan baung asap itu rasanya enak, gurih, daging ikannya itu kering, tapi empuk, aroma asapnya itu berasa dan unik banget sih rasanya. Kalau yang nggak suka amis biasanya ada agak amis dikit sih buat asapnya, tapi overall enak biasanya rata-rata. Terus biasanya dipakainya sambal terasi, enak. Masih sekerabat dengan ikan lele dan juga berkumis, baung sendiri dikenal dengan berbagai nama. Di Betawi disebut bawon, masyarakat Sunda menyebutnya sebagai bebeong, sementara di Jawa dipanggil beong. Menyebar luas dari India, Cina sampai Asia Tenggara, ikan ini menjadi salah satu sumber protein yang handal. Olahannya pun bermacam-macam, dari asam pedas sampai pindang baung. Tetapi di Tenggarong Kutai, ikan baung biasanya diolah menjadi ikan asap. Nah ini nih, ikan baung asap, salah satu kuliner khas Kutai. Sesuai dengan namanya ikan baung asap, teknik memasaknya dengan pengasapan. Dan juga ikan baung asap ini punya keunikan khusus, punya spesialnya yaitu tulangnya dikit ya. Terus juga besar-besar sehingga mudah untuk dimakan dan dagingnya lembut. Dan biasanya ketika dimakan tuh side dish-nya ada tempoyak durian dan juga sanga cabai nanas. Yuk kita makan Bu, kita cobain ya. Dalam kebiasaan masyarakat Kutai, ada dua cara mengolah baung asap. Hombong yang berarti ikan asap setengah matang dan juga salai untuk proses pengawetan yang lebih lama. Masing-masing memiliki waktu pengasapan yang berbeda. Hombong setidaknya membutuhkan waktu 5 jam pengasapan. Sementara salai bisa mencapai 12 jam. Untuk mendapatkan kelembutan serta kematangan yang pas, ikan baung tidak boleh terkena api sama sekali ketika proses pengasapan. Jadi kalau misalnya hombong ini dia setengah masak. Setengah masak, jadi dia agak teksturnya itu agak lembek masih gitu. Apinya nggak boleh nyala, terus dia cukup bara aja. Nah, iya harus dijagain betul-betul. Kalau nggak dia kalau apinya nyala, baranya banyak, mentah di luar gitu. Hangus kan di dalamnya, mentah gitu, mentah di dalam. Jadi hawa panas tuh jauh di bawah. Jadi biasanya masyarakat membuat salai ini dengan drum, biasanya dengan drum dibolong di atasnya, dibikin para-paranya, ditaruhlah ikannya di situ, kemudian dikasih api di bawah, tidak terlalu besar apinya, cukup bisa mengeluarkan asap. Metode ikan hombong biasanya dipakai ketika ikan akan diolah lebih lanjut dari sayur asam ataupun asam pedas. Meski begitu, masyarakat Kutai telah terbiasa langsung menyantap ikan baung asap hanya dengan nasi putih saja. Padahal bumbu yang dipakai tidaklah rumit, hanya garam saja. Rahasianya ternyata ada pada proses percampuran garam dan minyak yang keluar dari ikan baung tersebut. Kita cuma pakai garam. Ya, pakai garam aja. Ya, bener-bener. Terus minyaknya itu dia asli keluar dari ikannya. Gitu. Kita nggak pakai bumbu-bumbu yang lain, khusus garam. Habis dicuci pengolahannya itu pakaikan garam, sudah gitu aja. Makanan sehat. Jikapun ada pendamping, semua bahan yang tersaji adalah sayuran segar dan tentu sambal khas Kutai Kartanegara. Rasa cabai yang pedas dipadukan dengan asam dari buah limau, mangga, belimbing wulu, dan juga kecombrang. Biasanya tuh kalau paling enak pada saat di kebun itu cincang timun. Nah, cincang timun dicincang itu aja sama pirik cabai. Kalau pirik cabai sambelnya itu biasanya kan orang tuh kebanyakan sambal masak ya. Ini asli pirik cabai mentah.
Nah, cabai rawit dipiri, namanya dipiri, diulek. Nah, diulek itu kami ini 4 macam. Ada limau lawar, ada pelam, belimbing tunjuk, sama jaong. Jaong itu kecombrang. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mau minta yang lain, request atau kayak cabai belacan, cabai terasi, boleh gitu, cabai tomat gitu. Tapi kita ciri khasnya itu yang 4 macam itu tadi. Banyak terdapat di Sungai Mahakam dan juga hutan di sekitarnya, sajian baung asap diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun silam. Bahkan diyakini hidangan ini menjadi menu kesultanan pada era Kerajaan Kutai. Uniknya, ikan yang satu ini juga punya mitos yang tak kalah menyeramkan. Bahkan masyarakat di beberapa daerah menolak untuk menyantap ikan baung, khususnya baung putih. Ini ya, ikan baung ini nggak semua masyarakat di Kutai ini yang mengkonsumsi. Ada satu kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu tidak mengkonsumsi salah satu jenis baung. Jadi baung itu dikenal di sini ada yang hitam, ada yang putih. Nah, yang sering dikonsumsi, yang dikonsumsi semua orang itu biasanya baung hitam. Kalau bawang putih ini ada masyarakat tertentu, terutama di daerah Muara Kaman, di mana tempat kerajaan tertua. Legenda itu bermula ketika kerajaan Muara Kaman diserang oleh hewan berupa cacing yang muncul dari sungai. Sang raja yang bernama Setanyer kewalahan mendapatkan gempuran dari makhluk aneh tersebut. Pada akhirnya dia meminta pertolongan kepada ikan baung putih agar membasmi cacing tersebut. Baung putih pun menyanggupinya dengan beberapa syarat. Salah satunya, warga Muara Kaman dan keturunan Raja Setanyer tidak akan memakan ikan baung putih. Ikan baung itulah yang memakan, sehingga memakani serbuan itu, cacing itu, makan itu, sehingga terselamatkanlah penduduk itu dari serangan cacing itu. Nah, oleh karena itu, maka rajanya sebagai tanda balas budi, masyarakat sana tidak boleh makan bawang putih. Kalau bawang hitam boleh, itu bawang putih yang mereka nggak boleh. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat sana. Apabila kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada musibah yang datang, berupa penyakit gatal-gatal dan kudisan pada tubuh. Kesepakatan inilah yang kemudian menjadi mitos yang berkembang di Muara Kaman. Artinya kalau kita melanggar kan jadi durhaka tuh dengan titah raja. Nah, saya pernah itu ada cerita juga, kan kebetulan ada keluarga juga di Muara Kaman itu. Kalau makan ngelanggar aturan ya bisa korengan gitu. Karena mereka pegang teguh ya belum pernah juga kejadian kan ada gitu, wah korengan nih gara-gara makan ini. Karena mereka juga pernah makan juga sejak zaman itu sampai sekarang. Ya. Benar atau tidaknya mitos tersebut, kepercayaan masyarakat Muara Kaman pun perlu dihormati. Entah ada tujuan apa di baliknya, belum ada yang bisa menerkanya. Tetapi yang jelas, ikan baung asap telah menjadi saksi sejarah dari kerajaan yang disebut tertua di Indonesia tersebut. Semua itu dibarengi dengan teknik pengawetan yang masih bertahan sampai sekarang.